Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latifah dengan belakang NIM 361. Di sini saya akan melanjutkan materi ekonomi mikro Islam, yaitu tentang yang pertama, pengertian dan prinsip distribusi, dan yang kedua yaitu tujuan distribusi dalam Islam. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian dan prinsip distribusi. Pengertian distribusi sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama, distribusi dalam arti penyaluran barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen ke konsumen. Nah, dalam hal ini saya yakin pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan pengertian distribusi ini. Dan yang kedua yaitu distribusi dalam arti penyaluran pendapatan yang dilakukan oleh produsen atau konsumen. Nah, di sini yang saya akan perjelas lagi yaitu tentang distribusi dalam arti penyaluran pendapatan yang dilakukan oleh produsen atau konsumen. Nah, pengertian distribusi pendapatan sendiri dalam Islam yaitu penyaluran harta atau benda yang ada yang dimiliki pribadi maupun umum yang diberikan kepada pihak yang menerima dengan tujuan untuk mensejahterakan atau kesejahteraan masyarakat secara syariat. Nah, contoh kecilnya seperti ketika kita memiliki gaji bulanan, kita menyisihkan uang untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu contoh kecilnya. Nah, sebenarnya dalam pandangan ekonomi Islam, distribusi itu memiliki makna yang luas yang mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Nah, kepemilikan itu merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang diisyaratkan dengan syariat. Kekayaan itu yaitu harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari situ distribusi kekayaan itu merupakan penyaluran harta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama. Contoh kecilnya seperti ketika seseorang menanamkan modal pada perusahaan X, di mana perusahaan X ini sudah berjalan selama 7 tahun dengan profit yang sudah menjanjikan. Nah, di sini kedua belah pihak itu akan saling diuntungkan, di mana perusahaan X akan mendapatkan modal dari yang menanam modal, dan yang menanam modal akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan X. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip distribusi itu ada 4. Yang pertama yaitu larangan riba dan gharar. Dimana kita sudah ketahui bahwa riba itu merupakan penetapan bunga yang secara berlebihan, dimana dalam Islam itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, gharar sendiri berarti keraguan, tipuan, atau niat yang merugikan orang lain. Nah, yang kedua yaitu keadilan dalam distribusi. Dalam hal ini kita tidak boleh memihak antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kita harus ada di tengah-tengah. Yang ketiga yaitu sesuai konsep kepemilikan dalam Islam. Nah, ketika manusia sadar bahwa harta yang dimilikinya itu ada hak orang lain, di mana sesungguhnya harta itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia hanya sebagai amanahnya gitu. Dan yang keempat yaitu larangan untuk menumpuk harta. Nah, sudah jelas bahwa kita dalam Islam diajarkan tidak egois, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya hanya untuk pribadi. Kita dalam Islam diajarkan untuk saling berbagi, saling membantu satu sama lain yang saling membutuhkan, seperti itu. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Nah, distribusi secara umum ialah penyaluran atau dengan kata lain pembagian, pengiriman ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Nah, secara pandangan Islam sudah saya jelaskan di materi awal, di mana distribusi pendapatan ini merupakan penyaluran harta atau benda yang ada yang dimiliki baik pribadi maupun umum yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan syariat. Nah, tujuan distribusi pendapatan ini dalam Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan dakwah, di mana dapat kita lihat dalam penyaluran zakat kepada orang mu'alaf, yaitu dalam penyaluran ini sebenarnya selain tujuannya untuk saling berbagi, namun sebenarnya terselip pesan bahwa di mana Islam itu mengajarkan untuk saling berbagi. Nah, yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Secara umum, pendidikan yang dituju yaitu pendidikan akhlakul karimah, seperti mengajarkan untuk saling memberi, menderma, saling menghormati satu sama lain, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tujuan sosial, di mana distribusi pendapatan ini yaitu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan membangun solidaritas di dalamnya. Nah, yang keempat yaitu tujuan ekonomi, di mana tujuan ini diberikan menjadi dua, yaitu pengembangan dan pembagian harta itu baik bentuk infak maupun iuran wajib. Nah, yang kedua yaitu
pemberdayaan sumber daya manusia yang menganggur itu diberikan modal untuk usaha agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa distribusi pendapatan dalam Islam itu yaitu penyaluran harta kepada orang lain agar bisa bermanfaat bagi kita maupun orang lain seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.